Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwani wa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar sehingga pada pagi hari ini kita masih mampu untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Kita mampu untuk menjalin ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kajian kita pada pagi hari ini. Pada minggu yang lalu kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa kebaikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyebutkan beberapa dalil-dalil dan bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi orang yang beriman. Allah memberikan pengampunan bagi orang yang beriman. Para malaikat memberikan pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman dan sebagainya. Hal itu semuanya dimaksudkan bahwa keimanan adalah salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan wal maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman itu begitu banyak luar biasa kenikmatan atau kebaikan-kebaikan. Annal iman sababun jalibun likulli khair, karena keimanan itu adalah menjadi sebab yang dapat memberikan seseorang yang beriman itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhul iman. Maka setiap kebaikan, baik itu kebaikan di dunia ataupun di akhirat, maka mesti penyebabnya atau sebab kebaikan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini mengatakan bagaimana seorang hamba meremehkan dengan melakukan suatu dosa yang dengan dosa itu dia dapat keluar dari daerah keimanan, yahulu bainahu wa bainahu, yang dapat membentengi dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, walakin la yukhriju min dairati umumil muslimin, tapi dia tidak keluar dari daerahnya orang-orang muslim. Ini sangat mustahil. Jadi artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dengan maksiatnya itu dia bisa menyebabkan keluar dari keimanan. Nah, ketika dia keluar dari keimanan, otomatis dia keluar dari kelompok barisan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia keluar dari keimanan kemudian dia masih bersama dengan orang-orang mukmin. Meskipun pada mungkin kita lihat ya, beberapa orang ada di antara orang-orang mukmin, tapi kenyataannya hati mereka tidak bersama orang-orang mukmin. Mereka mempunyai hati yang lain. Maka dalam hal ini sekali lagi tidak mungkin orang-orang yang melakukan maksiat dan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu menyebabkan dia keluar dari keimanan, kemudian dia bersama orang-orang mukmin.
Fa in istamarra 'ala dzunub wa asarra 'alaiha khifa 'alaiha ayyaranna 'alaihi qalbuhu. Kalau seandainya seseorang itu terus menerus melakukan maksiat, terus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asarra 'alaiha, dan dia tidak merasa itu adalah maksiat, terus menerus melakukan maksiat, khifa 'alaihi ayyaranna 'alaihi qalbuhu, maka ditakutkan hatinya ini akan membatu, mengeras. Hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab orang itu mendapatkan tutupan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sebab maksiat yang dilakukan. Jadi begitu banyak maksiat yang dia lakukan sehingga hatinya ini tertutup. Kalau sudah hatinya tertutup, dia tidak akan bisa melihat kebenaran lagi. Fa yukhrijuhu 'anil Islam bil kulliyah, sampai dia keluar dari Islam secara permanen. Nah, ini yang ditakutkan. Makanya jangan meremehkan maksiat meskipun maksiat itu sedikit. Kata seorang ulama, la tahqiranna minal ma'asi minadz dzunubi syai'an innal jibala minal hasa. Jangan engkau meremehkan, ya. Jangan engkau meremehkan maksiat yang sedikit, yang maksiat yang kecil. La tahqiranna saghira innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu dari batu-batu yang kecil. Tidak mungkin gunung itu menjadi gunung tanpa ada bebatuan. Pastinya ada bebatuan kecil-kecil sampai menggunung. Jadilah dia gunung. Nah, seperti itu ibarat dosa. Kalau kita meremehkan dosa kecil, maka dosa kecil ini akan terus menumpuk di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sehingga hati kita bisa-bisa tertutup dengan dosa itu yang menyebabkan hati kita mengeras, hati kita membatu, tidak dapat melihat kebenaran lagi. Jadilah kita keluar dari Islam secara umum atau secara permanen. Wa min huna ishtadda khaufus salaf kama qala ba'duhum antum takhafuna ad-dunub wa ana akhaful kufur. Dari sinilah kaum salaf, para ulama salaf kita terdahulu ini sangat takut akan dosa. Apalagi dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Ini sangat takut sekali. Sampai-sampai mereka mengatakan, antum takhafuna ad-dunub, kalian takut kepada dosa, wa ana akhaful kufur, sedangkan aku takut kepada kekafiran. Artinya apa? Aku takut dosa itu akan menyebabkan kepada kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita meremehkan, wah ini masih dosa kecil tidak mengeluarkan orang dari kekafiran. Jangan meremehkan seperti itu. Kadang-kadang dosa kecil ketika dia melakukannya dengan terus-menerus, dia akan keluar dari Islam atau dia keluar dari keimanan. Ini yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi kepada hambanya ini. Kemudian faslun, Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan pasal yang baru, wa min uqubatiha, di antara akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa pula adalah annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allahi wad daril akhirah, bahwa dosa ini akan melemahkan perjalanan seseorang menuju Allah dan menuju hari akhir. Jadi memperlemah perjalanan seseorang kepada Allah, memperlemah perjalanan seseorang untuk hari akhir. Apa maksudnya ini? Wa tuwaqihu wa tu'awwiquhu wa tuwaqifuhu wa tu'atifuhu alis-sair. Artinya maksiat ini akan menghalangi dia untuk menuju ke jalan Allah. Maksiat ini akan menyetop dia untuk menuju ke jalan akhirat. Jadi ketika dia sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia berbuat maksiat kepada Allah, maka maksiat ini bisa jadi akan menyetop jalan dia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fala tadau yakhtu ila Allah khutwatan hadza illam tarudhu an wajhatihi ila waraihi. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, maka engkau tidak akan melihat orang ini akan berjalan lagi di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah bermaksiat. Karena jalannya sudah ditutup oleh maksiat. Karena jalannya sudah dihalangi oleh maksiat. Hadza illam tarudduhu an wijhatihi ila waraihi. Ini kalau dia tidak mengembalikan, maksiatnya tidak mengembalikan dia ke belakang lagi. Artinya apa? Bisa jadi ya. Bisa jadi seseorang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat ini bukan hanya menghalangi dia dari jalan Allah, tapi apa? Tapi mengantarkan dia lagi ke belakang. Yang awalnya dia
orang kafir, jadi diantarkan lagi oleh maksiat ini ke arah kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang dikhawatirkan dari maksiat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, kenapa kok selalu membahas maksiat? Selalu membahas maksiat. Kok bahasanya tidak nikmat-nikmat? Bahasanya kok maksiat saja. Yang ini kita seakan-akan kita ini ditakuti dengan maksiat. Kenapa? Supaya kita tidak terlena. Kadang-kadang orang-orang kalau dibahas, ya, kita membahas masalah-masalah kenikmatan, kadang-kadang dia terlena dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia tidak menghiraukan lagi ada di antara kenikmatan tersebut yang dapat menghancurkan manusia ini tanpa dia rasa. Untuk itulah Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang buku ini Ad-Da' wad Dawa. Memang secara stressing ini membahas masalah maksiat. Bagaimana kita mengantisipasi maksiat itu. Kita membahas maksiat bukan berarti kita melakukan maksiat tersebut, bukan berarti maksiat itu untuk dilakukan, tidak. Tapi supaya kita menghindarkan diri dari maksiat tersebut. Kata salah seorang sahabat, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fihi." Kata seorang sahabat Rasulullah SAW, aku belajar kejelekan, bukan untuk aku amalkan, bukan untuk aku kerjakan. Lakin litawakkihi, tapi untuk aku hindari. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Kata salah seorang ulama di sini mengatakan, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia ditakutkan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Makanya kita sangat bermanfaat ya, kita mengetahui kejelekan-kejelekan supaya apa? Supaya kita dapat menghindarinya. Sampai di sini, sampai sedetail ini, Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas masalah kejelekan ini yang dapat mempengaruhi hati kita. Sampai sekecil-kecil apapun kejelekan itu dibahas tuntas oleh Syekhul Islam al-Jauziyah di dalam kitabnya ini. Kemudian beliau mengatakan, "Fadzambu yahjubul wasil." Azam yahjubul wasil. Dosa ternyata apa? Dapat menutupi jalan seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dapat menutupi apa? Menutupi arus dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatta'us sa'ir wa yanqasit talib. Kalau sudah ditutup jalan ini oleh dosa, maka permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terbalik. Yang awalnya dia itu meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ditutup jalannya ini, maka permintaannya akan terbalik, yaitu meminta neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang awalnya dia itu meminta as-sa'adah, meminta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ditutup dengan dosa, ditutup dengan maksiat jalannya ini, maka dia memilih jalan syaqawah, memilih jalan sengsara. Wal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi. Sedangkan hati kita ini, ya, ini tabiat hati. Hati kita ini biasanya berjalan itu sesuai dengan kekuatannya. Mana yang kuat? Kalau dia jalannya itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dorongan ketaatan di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan jalan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jalannya hati ini sudah dihalangi oleh dosa, maka hati ini akan bisa apa? Namanya hati bisa terbalik. Maka yang dikatakan oleh para ulama, al-qalbu innama sumiyal qalbu litaqallubihi. Kenapa hati ini dinamakan al-qalbu? Kenapa dikatakan qalbu? Likasrati taqallubihi, karena sering terbalik. Kalau sudah hati ini tidak lurus, ada yang menghalangi, maka hati ini rentan untuk kembali lagi. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang dikatakan di sini, wal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi wa idza marida bid-dunub du'ufa tilkal quwwa allati tasiruhu. Kalau sudah hati ini melemah, kalau sudah hati ini sakit, hati ini sakit bid-dunub dengan dosa, du'ufa tilkal quwwa allati tasiruhu, maka awalnya jalannya ini kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melemah. Kalau sudah hati ini melemah, baru ini rentan terbalik. Fa in zalat bil kulliyah in anillahi inqita'an yab'udu tadaruku. Kalau sudah hati ini terbalik,
Kalau sudah hati ini dihalangi dan terbalik, maka hati sudah tidak bisa melihat lagi. Inqata bil kulliyah ilallah. Dia akan terputus jalannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara permanen. Tidak dapat menyambung lagi sudah. Karena sudah terbalik. Yab'udu tadarukuhu. Katakan oleh Syekhul Islam di sini, kalau sudah terbalik, kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hati ini kembali lagi ke awalnya, maka tidak mungkin, sangat mustahil akan bisa lagi menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Syekhul Islam ini membahas masalah hati. Karena hati ini memang rentan, ya. Kenapa syaitan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia? Apa targetnya? Apa sasarannya? Sasarannya bukan tidak lain dan tidak bukan hati manusia. Sasarannya adalah hati manusia. Seorang alim pun, ya, seorang alim pun yang dikatakan alim bisa digoda oleh setan. Karena apa? Karena yang ditargetkan adalah hatinya. Sesuatu yang terbalik, sesuatu yang selalu berbolak-balik. Makanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan satu doa kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam keimanan, di dalam ketaatan. Ini targetnya setan ini. Jadi hati kita ini ditarget oleh setan ini. Kamu seberapa besar iman kamu saya goda hati kamu. Karena hati ini sering terbalik. Sedikit saja terbaliknya keliru, maka hati akan rentan bisa kembali lagi ke awal atau kepada hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzambu amma ayyumita qalb aw yumarriduhu maradan makhifan aw yudaifuhu quwwatahu wa labus. Hati dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau sudah kena dosa, keadaan hati itu ada 3 hal. Bisa saja dosa ini dapat mematikan hati. Bisa saja atau bisa jadi dosanya ini akan mematikan hati. Artinya apa? Kalau sudah maksiatnya itu luar biasa, bisa-bisa hati ini sudah mati. Bagaimana matinya hati? Yaitu sudah tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat kebenaran itu kebenaran, tidak bisa melihat kemungkaran itu kemungkaran. Malah sebaliknya, dia melihat kemungkaran itu kebenaran, dia melihat kemungkaran itu adalah kebenaran. Ini kalau sudah hati sudah mati. Kalau sudah kena dosa, hati ini ada 3 hal. Bisa jadi hatinya ini mati. Atau yang kedua, au yumarriduhu maradan makhifan, atau hatinya ini sakit. Hatinya belum mati tapi sakit. Masih ada kemungkinan sembuh. Masih ada kemungkinan sembuh, tapi harus dengan mujahadah supaya sembuh. Sakit hatinya. Au yudaifu quwwatahu wa labud, atau hati ini melemah. Ya, keadaan yang kedua itu sakit, atau yang kedua itu melemah. Melemah ini tatkala dia itu awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit kena percikan dosa, maka hatinya ini akan melemah. Kalau ini dibiarkan, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah, dari lemah ini akan jadi sakit ini akan jadi mati. Ini adalah tabiat hati. Hatta yantahi dha'fuhu ilal asya' ats-tsamaniyah allati ista'adha Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, lemahnya hati ini sampai pada tingkat 8 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 8 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 8 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah alham. Hati ini akan mengalami kegelisahan, gelisah. Kalau hati ini, tanda-tanda, ciri-ciri hati ini mulai melemah adalah gelisah. Orang itu biasanya gelisah. Alham, wal hazan, sedih. Nampaknya kok sedih terus. Ini kadang-kadang hatinya sudah mulai lemah. Awas, ini diantisipasi. Wal ajz. Al ajz itu kelemahan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wal kasal, malas melakukan ketaatan, malas pergi ke masjid, malas mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Wal jubn, takut. Hati ini menjadi takut. Tidak tahu takut karena apa. Wal bukhul, hati menjadi bukhul, bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya. Wadil aibdain,
Hati kadang-kadang terpengaruh dengan apa? Dengan sesuatu yang ditakutkan, yaitu takut kepada ad-dain. Ad-dain itu adalah hutang. Wa ghalabatir rijal, dan takut kepada rongrongan atau dari seseorang. 6 atau 8 hal ini, ya, 8 hal ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari 8 hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmidzi dari hadis Amr bin Abi Amr radhiyallahu anhu. 8 hal ini yang menyebabkan hati ini lemah. Makanya kita introspeksi sekarang. Kalau ada 8 hal ini dalam diri kita, ingat ini hati kita sudah mulai melemah. Antisipasi. Mengantisipasinya apa? Kita langsung bertobat kepada Allah. Berarti kita pernah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langsung bertobat kepada Allah, melakukan suatu kebajikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Pergi ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah hati dan sebagainya. Ini mungkin salah satu caranya, di mana kita dapat mengobati hati kita yang sedang dalam kegelisahan, sedang dalam kebimbangan, sedang dalam ketakutan, sedang dalam kelemahan dan sebagainya. Wa kullu sunaini minha qarinan. Rasulullah di sini Syekhul Islam mengatakan setiap 8 hal ini mempunyai teman. Ya, saling berteman. Artinya saling bantu membantu. Fal hamu wal hazan qarinan. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, kegelisahan dan bersedih hati. Ini biasanya satu. Orang kalau gelisah biasanya dia sedih. Kata Syekhul Islam, orang yang gelisah biasanya itu dia sedih. Sedihnya karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, atau ada sesuatu yang hilang dari dirinya dan sebagainya. Jadi kalau orang itu gelisah, orang itu sedih, biasanya itu karena gelisahannya, karena dia kehilangan sesuatu, atau dia telah melakukan sesuatu yang tidak cocok bagi dirinya. Fa innal makruh al-warid 'alal qalbi in kana amran mustaqbalan yatawaqqahu ahdatsal ham. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, sesungguhnya sesuatu yang buruk, ya, yang terjadi pada hati, in kana amrun mustaqbalan yatawaqqahu, jika hal itu adalah sesuatu mustaqbal, sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi pada dirinya, ahdatsal ham, maka ini adalah sesuatu kegelisahan. Contohnya ini, ada seseorang yang gelisah hatinya. Kalau saya ke sana, nanti seperti ini. Dia gelisah. Kenapa kalau dia gelisah? Karena yang dia jalani itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gelisah. Jangan kita anggap orang-orang yang mencuri, orang-orang yang korupsi, kemudian orang-orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hidupnya enak-enak saja. Pasti sebelum dia melakukan itu ada kegelisahan dalam dirinya. Ima gelisah nanti dia ketika melakukan nanti ditangkap oleh aparat. Ima dia gelisah nanti kalau dia melakukan nanti akan dicibir oleh orang-orang dan sebagainya. Gelisah. Amrun mustaqbalan yatawaqqahu hadzal ham, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Jadi dia melakukan sesuatu yang akan datang yang membuat dirinya itu gelisah. Kalau orang melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mungkin ada kegelisahan. Mana ada orang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan sholat jamaah di masjid, kemudian ada kegelisahan di dalam hatinya? Tidak ada. Tidak mungkin. Malah sebaliknya yang ada adalah ketenangan. Nah, kegelisahan ini timbul karena apa? Karena dia tahu sebenarnya, sadar apa yang dilakukan itu adalah dosa. Apa yang dilakukan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gelisah itu karena apa? Gelisah akan resikonya. Fa in kana min amrin madin qad waqa'a ahdatsal hans. Akan tetapi sebaliknya, kalau sesuatu yang dilakukan itu adalah amrun madi, sesuatu yang telah dia lakukan, dosa yang telah dia lakukan,
maka dia bersedih, menyesal. Kenapa saya kok melakukan seperti ini? Kenapa saya kok melakukan hal seperti ini dan sebagainya? Kok tidak mau kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia akan bersedih di sini. Wal ajzu wal kasal qarinan. Nah, di sini dikatakan oleh Syekhul Islam juga, kelemahan, sikap lemah dan sikap al-kasal, malas, ini adalah satu teman. Qarinan, dia adalah satu teman, dua yang saling berkesinambungan. Fa in takhallafa al-'abdu an asbabil khairi wal fala in kana li adami qudratihi fa huwal ajiz. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, jika seseorang tidak melakukan sebab-sebab yang menuju ke arahnya itu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keuntungan, jika dia tidak melakukannya itu karena sebab dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia adalah orang yang lemah. Ya, wa huwal ajiz. Jadi dia tahu, dikatakan oleh saya di sini adalah dia tahu sebenarnya sebab-sebab kebaikan itu dia tahu. Kalau dia melakukan seperti ini, dia akan mendapatkan kebaikan ini. Dia melakukan seperti ini, dia akan melakukan kebaikan seperti ini. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak melakukannya itu karena apa? Karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Ini adalah orang yang lemah. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ini adalah orang yang lemah. Wa in kana li adami iradatihi fa huwal kasal. Tapi kalau dia memang tidak mau untuk melakukan, maka dia itu orang yang malas. Dia tahu kalau sholat jamaah di masjid, ya, 5 waktu ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau melakukan. Tidak mau melakukan, memang dia tidak mau melakukan. Bukan karena tidak mampu, karena tidak mau melakukan. Ini namanya orang yang kasal, orang yang malas. Sifat malas ini juga adalah sifat yang tercela. Apalagi sifat malas ini ketika terjadi pada diri seseorang yang ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas melakukan maksiat, ini baru terpuji. Malas melakukan maksiat ini terpuji. Tapi kalau malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ini hal yang tercela, yang tidak di mana Rasulullah SAW berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas ini. Kemudian wal jubnu wal bukhlu qarinan. Rasa takut, ya, jubn, takut di dalam hati. Dengan al-bukhl, dengan bakhil, dengan kikir, ini biasanya satu teman. Kenapa kok satu teman? Di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam, fa inna adaman naf'u minhu in kana bi badani fa wal jubn. Kalau dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain yang berhubungan dengan badannya, maka dia ini adalah penakut, orang yang takut. Jubn. Tapi kalau berhubungan dengan hartanya, dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain yang berhubungan dengan hartanya, ini baru dikatakan orang ini adalah bakhil. Orang yang bakhil, kikir, pelit. Tingkat yang paling tinggi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada diri kita. Tingkatan yang paling tinggi dari pelit itu adalah syuh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayatnya, ittaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguh jauhi dari kalian itu sikap kikir, bakhil. Kalau bakhil itu kepada orang lain, kalau syuh ini kepada dirinya sendiri itu bakhil. Kepada dirinya itu bakhil. Yang seharusnya dia mampu, ya, untuk membeli ini dan sebagainya, karena dia saking bakhilnya, meskipun dirinya sendiri itu kelihatan kayak kiri dan sebagainya, dia tidak peduli. Ini namanya orang syuh. Ini sudah tingkatan yang paling atas, di atasnya bakhil. Kalau bakhil kepada orang lain, mungkin pada dirinya sendiri dia loyal, ya, tapi pada orang lain kok sulit untuk mengeluarkan. Ini namanya orang bakhil. Tapi kalau orang syuh, bukan hanya kepada orang lain, pada dirinya sendiri pun dia melakukan seperti itu. Itu adalah syuh. Ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi dua sikap ini, sikap bakhil kepada orang lain ataupun bakhil kepada diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bil ibta'in wa qahri rijal, banyaknya utang dengan diintimidasinya oleh orang, ini juga berteman. Sifat ini adalah saling berkesinambungan. Kenapa kok saling berkesinambungan? Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, fa inna isti'la al-ghairi alaihi in kana bihaqqin fa huwa min dil'idzain. Sesungguhnya penguasaan seseorang kepada dirinya, jika itu adalah
haknya orang tersebut, maka dia dikatakan ghalabatul rijal, ghalabatud dain, yaitu dia banyak hutang. Orang yang berhutang itu karena apa? Karena sudah dia tidak mampu lagi untuk apa? Untuk mempunyai atau memiliki sesuatu yang dia miliki, sampai dia akhirnya berhutang kepada orang lain. Nah, penguasaan orang lain kepada dirinya, kalau penguasaannya itu disebabkan oleh memang haknya orang lain ada pada dirinya, ini adalah orang yang berhutang. Tapi dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, wa in kana bi batilin, jika penguasaan orang tersebut ya, jika penguasaan orang lain kepada dirinya itu tanpa ada haknya, yaitu dengan batil, maka orang ini sudah diintimidasi oleh orang lain. 8 hal ini, ya, 8 hal ini sekali lagi kami ingatkan, inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW, atau artinya yang Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi dari 8 hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhilah aku berlindung kepadamu ya Allah dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari sikap malas, dari sikap takut, dari sikap bakhil, dari banyaknya hutang, dan dari intimidasi seseorang. Ini yang membuat, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, 8 hal inilah yang membuat hati kita lemah. Makanya kita diperintahkan secara tidak langsung, kita diingatkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, coba introspeksi di hati kita ini. Mungkin hati kita ini ada di 8 hal ini ada dalam hati kita. Kalau sudah 8 hal ini ada di dalam hati kita, maka ingat, segera bertaubat kepada Allah. Bisa jadi kita apa? Kita pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak hutangnya, ya, kita melihat di sini adalah suatu kejelekan. Ya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kenapa sampai Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari banyak hutang? Karena banyak hutang itu jelas itu adalah suatu perbuatan yang jelek. Perbuatan yang jelek adalah banyak hutang salah satunya. Kenapa orang itu kok banyak hutang? Karena mungkin dia banyak kebutuhan. Bisa jadi dia karena banyak kebutuhan, bukan dia itu tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Karena bisa jadi dia tidak bisa memanage rezeki Allah. Dia mungkin orangnya tabiatnya suka foya-foya, suka menghambur-hamburkan uang, yang pada saatnya dia membutuhkan sesuatu, akhirnya dia tidak mempunyai sesuatu tersebut, sehingga dia terpaksa untuk berhutang. Ini sudah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Dia sudah tidak meletakkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada tempatnya. Bukan berarti orang yang tidak punya saja dia tuh kemudian berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya mungkin yang jadi landasan kita, bahwa kita ingat kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, plus kita sudah dicukupi rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah janji Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghidupkan kita di dunia, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memegang atau tidak memberikan kepada kita rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang merangkak di muka bumi ini, yang merayap di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezekinya, telah menetapkan rezekinya. Jangankan kita manusia, hewan-hewan saja, sampai hewan yang kecil amuba itu ada rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Nah, permasalahannya sekarang bukan kita itu tidak mendapatkan rezeki, ini salah. Tapi kita tidak bisa mempergunakan rezeki Allah dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita tidak bisa mempergunakan rezeki Allah dengan sebaik-baiknya, disinilah akhirnya kita banyak hutang. Karena apa? Karena tidak bisa mengalokasikan rezeki Allah sebaik-baiknya. Mungkin dari sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, iya. Solusinya? Ya, solusinya orang yang beriman, yang dia mempunyai sifat lemah, kemudian sering bermaksiat dan sebagainya, ya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solusinya. Kalau dia memikirkan, ya,
orang beriman. Namanya orang beriman biasanya itu mudah sekali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit saja dia mikir akan azab Allah, akan ancaman Allah ya, murka Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang dia lakukan, dia ini insyaallah bisa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia akan sulit untuk melakukan seperti ini. Pasti ada penghalangnya, dan penghalangnya cukup besar juga, cukup kuat juga. Lain dengan orang yang beriman. Namanya orang beriman karena imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dia bermaksiat kepada Allah, dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang taubat di dalam Al-Qur'an, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah itu adalah orang yang melakukan dosa ketika itu, tapi dia melakukan dosanya itu karena jahala, karena dia bodoh, karena dia tidak tahu. Bisa saja dia tahu, ya, orang beriman katakan dia melakukan dosa ketika itu, dia tahu itu dosa, tapi dia langsung sadar. Ya, ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia langsung bersegera bertaubat. Ini adalah betul orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan sebenarnya iman, yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih menunda taubatnya, dia melakukan dosa, kemudian dia menunda taubat, nanti ajalah, umur saya masih muda, waktunya masih panjang ini dan sebagainya. Dia menunda taubatnya. Ini bukan orang beriman, berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ketika dia melakukan maksiat itu di mana Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada, dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hadir dalam di antara dirinya ketika itu waktu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang beriman kepada Allah ketika dia hatinya mulai melemah dan dia rentan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya solusi yang tepat pada orang ini adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Di antara saudara-saudara kita Ustaz, berbuat dosa itu tidak menyadari, misalnya meninggalkan sholat. Kalau diingatkan mereka itu katanya belum mendapatkan hidayah dari Allah itu. Bagaimana untuk menyadarkan mereka itu agar mereka itu bisa melaksanakan sholat dengan baik, karena mereka tidak menyadari akan perbuatan itu. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Orang meninggalkan sholat, kemudian dia tidak menjadari dan dia malah berhujjah, beralasan bahwasanya dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melakukan sholat. Bagaimana solusi yang tepat bagi orang-orang yang seperti ini? Ya, kita berikan sedikit ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan kepada dia bahwasanya sholat itu adalah rukun di antara rukun Islam yang tidak dikatakan orang itu muslim kalau dia telah melaksanakan sholat. Kita berikan ancaman seperti itu. Lantas juga kita gandeng dia ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan apa istilahnya? Kita berikan juga pahala-pahala kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan seperti itu. Kita ingatkan bahwasanya tidak mungkin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memulainya sekarang ini, yaitu dengan melakukan sholat. Apa yang dia tunggu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Justru hidayah Allah Subhanahu wa taala akan turun itu dengan apa? Dengan apa yang dia kerjakan. Tidak bisa kita berhujah, ya. Kita ingatkan kepada dia, tidak bisa kamu berhujah bahwasanya kamu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru hidayah Allah taala itu akan turun dengan kamu melaksanakan sholat. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat kemudian kamu mengatakan atau berhujah bahwasanya aku ini belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kapan kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah kalau kamu tidak melakukan sholat? Sekarang ini jalannya. Sekarang inilah saatnya untuk kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo bertobat dengan melakukan sholat, insyaallah Allah taala akan mendapatkan atau Allah akan menurunkan hidayah kepadamu. Ini yang perlu kita sampaikan kepada dia. Jadi kita menyampaikan seperti itu, kemudian kita menyampaikan bahwasanya di dalam sholat ini terdapat pahala-pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Plus orang yang meninggalkannya adalah ditakutkan dia akan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda,
dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-faslul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang kafir itu adalah pada sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat masyarakat muslimin, jangan sampai kita meninggalkan sholat, sengaja ataupun tidak sengaja. Kalaupun kita tidak sengaja karena kita manusia, tertidur kemudian kita tidak sholat, segera mungkin ketika kita ingat maka kita langsung sholat ketika kita ingat. Ini adalah sebagai wujud nyata bahwasanya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam keadaan tidak ingat, kemudian kita ingat kita belum sholat, maka kita terus harus melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lainnya? Silakan. Nah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kejadian seperti itu banyak ya. Kejadian seperti itu banyak. Bukan hanya orang yang menimbang besi, tapi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat yang lainnya juga beralasan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau korupsi? Kenapa engkau mencuri dan sebagainya? Wah, korupsi sedikit. Nanti kita berhaji, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ini namanya orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan beralasan di balik perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perkataan seperti ini ditakutkan malah dia akan terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Bukan malah dia bertobat kepada Allah, malah dia akan terjerumus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salat memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat ini dapat mencegah seseorang dari melakukan keji dan melakukan munkar. Lah sekarang loh dia melakukan kemungkaran, bagaimana dia salatnya bisa sempurna? Salat itu dapat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang ini loh dia melakukan perbuatan munkar. Katakan kepada orang yang berujar seperti itu, bagaimana engkau beralasan bahwa dengan sholat nanti saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang ini loh kamu sedang jelas-jelas melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya justru sanksi padamu. Bagaimana sholatmu? Katanya kamu sholat, tapi di sisi lain kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari keji dan munkar. Berarti sholat kamu tidak dapat mencegah kamu dari keji dan munkar. Sholat kamu tidak bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyata-nyatanya kamu sholat kemudian kamu juga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa sholat kamu itu juga beralasan atau punya tendensi lain. Bukan tendensi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sesuatu keduniaan. Ini yang dikhawatirkan orang ini akan terjerumus ke lembah atau ke lembah dosa sejauh-jauhnya. Kalau sudah berani beralasan maksiat dengan ketaatan, tidak mungkin. Justru kalau dia diingatkan oleh seseorang, perbuatan kamu ini adalah maksiat, kamu tidak boleh menimbang seperti ini dan sebagainya, ini adalah perbuatan maksiat. Sesegera mungkin ketika dia ingat, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia keluar dari jalan itu. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada yang lainnya? Nah. Ya, bisa jadi. Iya, jelas. Itu jelas sekali. Bagaimana dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Wong salatnya itu karena apa? Karena untuk meluluskan atau memuluskan targetnya. Paling-paling kalau kita tanya kepada dia, "Kenapa kamu salat?" "Saya salat karena saya minta ampun dari perbuatan dosa saya ini. Jadi nanti saya berbuat dosa, saya tutupi dengan sholat. Besok lagi saya berbuat dosa, saya tutupi dengan sholat dan sebagainya." Padahal bukan seperti itu caranya. Sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang lazim, yang wajib harus hukumnya untuk ditegakkan.
Bukan semata-mata untuk menutupi kemaksiatan, untuk menutupi kedok kemaksiatan. Justru kita sanksikan kepada orang tersebut. Sholatnya benar enggak? Kalau orang sholatnya itu benar, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin dia melakukan maksiat. Itu yang jadi standar kita. Orang yang sholatnya benar, ini ukurannya. Orang yang sholatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan sebagainya, tidak mungkin dia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia masih berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, imma yang salah itu ayatnya ataupun dianya yang salah. Kalau ayatnya jelas tidak mungkin salah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari keji dan munkar. Berarti dianya yang salah, salah pemikirannya, salah memahami nas ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita berhujah atau beralasan dengan perbuatan maksiat kemudian kita berhujah bahwasanya kita melakukan perbuatan ini akan menghapus perbuatan ini dan sebagainya. Itu adalah salah satunya. Tapi di sisi-sisi yang lain dia tidak mengetahui hal ini karena kebodohannya, maka dari itu dia dianjurkan dan diperintahkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada yang lainnya? Sudah ada? Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.